Kita masuk ke trigonometri. Nah, di sini memang saya masukkan ada beberapa rumus ya. Ada yang perlu diingat itu, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rumus. Tapi yang saya sarankan untuk benar-benar Anda ingat itu yang ini, dua pertama ini ya. Ini tolong diingat baik-baik. Karena apa? Ini yang paling sering keluar, amat-amat sangat sering. Jadi nggak usah lihat ke rumus lagi, langsung ada di kepala, langsung bisa kerja. Karena kadang-kadang begini, tangen, kalau Anda lupa tangen, loh apa? Ini kan ya sin per cos, ya kan? Sin per cos, Anda bisa pakai yang tadi kan, U dibagi V. Nah, langsung bisa dicari. Jadi, kalau Anda lupa, itu masih bisa ditolong bagi yang 4 terakhir ini ya. Tapi yang 2 pertama, kalau Anda lupa, nah itu repot. Itu benar-benar memang ya harus diingat. Kita langsung praktekkan saja ya. Jadi kalau ditanya ini ya, Y sama dengan 2 sin X ditambah 3 cos X. Berarti turunannya seperti biasa, kalau ada konstanta di depan, kita langsung tulis saja sin diturunkan jadi cos. Nah, bayangkan kalau Anda hafal bagian 1 ini kan enak sekali ya, langsung tahu. Kemudian kalau cos diturunkan jadi min sin. Nah, mudah-mudahan nggak terlalu sulit lah ya menghafalnya. Jadi ini adalah 2 cos X dikurangi 3 sin X. Oke, ini gampang ya. Nah, kalau ada pangkatnya bagaimana? Kalau ada pangkat, jadi kita bisa tulis ulang, ini adalah sin X kali sin X, betul ya? Karena sin kuadrat kan? Sin X kali sin X. Kemudian cos kuadrat apa? Iya, sama. Ini cos X kali cos X. Ini ya. Jadi kita langsung nanti pakai U kali V gitu kan. Masih ingat tadi U kali V, kalau Y sama dengan U kali V, maka turunannya Y aksen itu adalah U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah, kita coba ya, kita langsung turunkan. Sin X kalau diturunkan berarti kan cos X. Kemudian dikalikan V-nya, jadi ini adalah U, ini adalah V ya. Dikalikan V, V itu adalah sin X. Kemudian ditambah dengan U kali V aksen. Berarti sin X dikali V aksen, berarti sin jadi cos ya. Nah, ini baru yang pertama ya. Memang agak panjang, saya kasih kurung saja supaya nanti tidak tercampur, jadi tidak bikin bingung. Ditambah, sekarang kita masuk yang bagian 2, cos X kali cos X, kalau diturunkan berarti cos jadi min sin, nah dikalikan dengan cos X. Jadi kita memperlakukannya sama ya, ini dianggap U, yang ini dianggap V. Kemudian ditambah dengan U kali V aksen, jadi U-nya adalah cos X, V aksen berarti turunan dari cos X juga, itu adalah min sin X. Nah, berarti ini akan menjadi cos kali sin, sin kali cos. Ini kan sama ya, jadi 2 sin X cos X, karena sama persis. Yang ini min min, dikurangi 2 sin X cos X juga. 2 sin X cos X. Loh, kok jadinya 0 ya? Kenapa saya berani bilang ini benar gitu ya? Karena kalau trigonometri, kita kan tahu ada namanya identitas trigonometri ya. Sin X kuadrat ditambah cos, ya, cos kuadrat X itu sama dengan 1 kan? Jadi kalau ini diturunkan, ini juga diturunkan. Kiri diturunkan, kanan pasti diturunkan. Jadi turunannya apa? Kalau konstanta, turunannya pasti 0. Jadi jawaban kita ini sudah betul. Nah, sekarang kalau yang nomor berikutnya, secant X. Langsung saja kita lihat ya. Secant turunannya ini ya. Ada di sini kelihatan. Jadi secant langsung secant kali tangan. Langsung saya masukkan di sini. Secant kali tangan. Secant X, tangan X. Nah, yang tadi saya maksudkan, bagaimana kalau misalnya lupa gitu ya. Kalau lupa tidak hafal yang 4 sebelah kanan tadi, kita bisa. Kita pakai ini. Tulis ulang ya. Jadi Y sama dengan secant. Secant itu kan 1 per cos. Betul ya? 1 per cos. Nah, ini kita perlakukan sebagai U per V. Jadi dianggap yang atas itu U, yang bawah ini V. Jadi nanti
Y aksen adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Y aksen adalah U aksen, berarti ini kan 1, turunan dari 1 itu 0 ya. Kemudian U kali V aksen, berarti 1 dikali turunannya cos X. Nah, itu adalah min sin X. Ini kan yang bagian kita hafalkan tadi. Kemudian V kuadrat. V kuadrat itu berarti cos kuadrat X. Nah, hasilnya adalah min itu berarti sin X dibagi cos kuadrat X. Nah, jawabannya ini, loh kok enggak sama gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa enggak sama? Ini bentuknya bisa diubah kok. Yang atas sin X, yang bawah ini cos kuadrat, itu kita bisa tulis cos X kali cos X, gini kan ya. Jadi ini 1 kali sin X, ini kan kalau kita uraikan sama dengan 1 per cos X, dikalikan sin X dibagi cos X. Nah, yang kiri ini adalah 1 per cos itu menjadi secant X, kemudian sin per cos itu adalah tangen X. Nah, jadi kalau jawabannya diubah bentuk menjadi seperti ini akan sama ya, sama persis dengan jawaban tadi. Oke, anyway, memang kalau hafal itu jauh lebih enak. Kita tidak perlu berpanjang-panjang. Jadi kita lanjut saja. Bagian D ini saya pikir sama ya. Jadi karena sudah ada di sini kan di atas turunan dari tangen. Nah, kan ada. Kemudian ini sin X ditambah cos X, ini saya pikir kalian pasti tahu ya, kalau ditambah, turunannya juga pasti ditambah ya. Jadi hati-hati, kalau ini dikalikan, tadi kan kalau dikalikan, kita akan masuk ke ini, U aksen V ditambah UV aksen. Itu kalau U kali V. Nah, berhubung ini adalah plus, maka kita nggak perlu pakai proses yang panjang. Jadi langsung saja turunannya itu yang kita tambahkan. Sin diturunkan jadi cos, kemudian cos diturunkan jadi min sin. Nah, sederhana ya, sesederhana itu. Ini adalah cos X dikurangi sin X. Oke, sepertinya saya bisa lanjut ya. Ini nggak ada yang menginstruksi, berarti baik-baik saja. Langsung saja kita akan maju. Ini perkalian ya, jadi sin X kali tangen X, nanti kita pakai U kali V. Seperti itu. Yang ini juga ya, nomor G ini juga U kali V. Silakan dicoba sendiri. Ini sin kuadrat, ini juga kita ubah jadi sin X kali sin X. Nanti kita kerjakan dengan cara U kali V, gitu ya. Kemudian 1 dikurangi cos kuadrat, ya ini juga sama ya. Ini nanti kita ubah bentuknya, ubah jadi 1 dikurangi cos X kali cos X. Nah, berarti yang ini jadi U kali V. Sama, kemudian ya. Saya pikir semua sama, trigonometri tidak ada yang sulit ya. Saya coba untuk yang terakhir aja ya. Nah, saya ambil soal terakhir, ini coba kita selesaikan bersama-sama di sini. Kita akan menurunkan, ini yang agak rumit ya. Jadi atas ini kita anggap U ya, jadi U-nya adalah X cos X ditambah sin X. Kemudian V-nya yang bawah ini adalah X kuadrat plus 1. Jadi nanti kita akan pakai rumus U aksen V dikurangi UV aksen, kemudian dibagi V kuadrat. Kita cari dulu U aksen itu apa? Di sini ya, U aksen berarti X kali cos X itu kita perlakukan seperti tadi ya. Kita anggap ini U, ini V seperti tadi. Cuman saya nggak mau tulis U kali V, karena nanti kecampur. Karena di sini kan kita sudah pakai U kan. Nah, jadi di dalam kepala saja dipikirkan, turunan dari yang bagian depan ini adalah 1. Kemudian yang belakang cos X, gitu ya. Kemudian ditambah, yang depan tetap, yang belakang diturunkan. Jadi min sin X. Oke, turunan dari ini yang depan sudah selesai. Kemudian bagian yang kedua, term yang kedua ini kita turunkan, berarti ditambah, turunannya adalah cos X ya. Nah, berarti U aksen itu adalah cos X ditambah cos X itu adalah 2 cos X, kemudian minus X sin X. Ini ya kita masukkan 2 cos X dikurangi X sin X. Ini adalah U aksen. Kemudian kita akan kalikan dengan V. V-nya itu X kuadrat ditambah 1.
Nah, dikurangi, sekarang kita akan cari U kali V aksen, U-nya kita tulis dulu, X cos X ditambah sin X, lumayan panjang. Kemudian V aksen, di sini ya, V aksen ini cukup sederhana sih, jadi 2X ya. Pakai cara yang tadi, di awal sekali nomor 2 tadi, jadi di sini 2X. Jangan lupa ini dibagi, V kuadrat, berarti kan X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Nah, kita sekarang mau sederhanakan ya. Apa yang bisa disederhanakan ini? Jadi ada 2 cos X. Saya tulis dulu aja semua yang panjang ini. Di sini mungkin lebih enak ya. Jadi, wow, panjang sekali ya. 2 cos X dikalikan X kuadrat, berarti X kuadratnya saya taruh depan, 2X kuadrat cos X. Nah, itu adalah hasil mengalikan ini ya, depan dengan depan. Sekarang yang belakang ini, dikurangi dengan X sin X kali X kuadrat. Berarti X pangkat 3 sin X. Kemudian sekarang dikalikan ke belakang semua, semuanya dikalikan 1, berarti 2 cos X dikali 1, kemudian dikurangi X sin X, ini dikali 1. Oke, selesai. Kemudian dikurangi dengan bagian belakang ya. Ini X cos X dikalikan 2X, berarti menjadi 2X kuadrat kali cos X. Kemudian sin X kali 2X, berarti ditambah 2X sin X. Dibagi, bawahnya masih tetap sama ya, jadi X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, kita coba sederhanakan. Saya lihat ada yang mirip ya. Ini yang saya coret ini dengan ini ya. Sama persis. Kemudian kalau ada yang lain ini apa yang bisa disederhanakan ya? Ini mungkin nanti saya tambahkan dengan ini. Jadi ini bukan dicoret, tapi nanti akan ditambahkan. Oke, kita langsung saja. Yang lain tetap ya, berarti saya tulis dulu yang ada. Sisanya min X pangkat 3 kalikan sin X. Kemudian ditambah 2 cos X. Kemudian ditambah dengan yang kita tambahkan tadi ya, X sin X ditambah 2X sin X. Berarti tinggal 1X sin X. Ini terus dibagi ini. X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, sampai di sini saja jawabannya sudah betul. Ini yang terakhir bagian turunan fungsi trigonometri. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Aman, Bu. Aman, damai sejahtera. Ya, terima kasih. Yang lain bagaimana? Aman, Bu. Aman, ya. Oke, Kevin, thank you. Berarti kita bisa lanjut ya, aturan rantai.